Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya yang kalian berikan. Kalian sudah terlalu banyak tugas ya. Tapi paling tidak masih ada semangat untuk terus mencari ilmu di saat pandemi seperti ini. Oke, hari ini materi yang akan saya berikan adalah berkaitan tentang berhenti merokok, terutama bagi yang merokok. Nah, ini paling tidak bisa menjadi sedikit referensi, bisa menjadi penyemangat kalian ya, memulai untuk berhenti merokok. Yang mau saya sampaikan adalah berkaitan tentang berhenti merokok. Mulai saat ini, bagi mereka yang merokok, sudah waktunya untuk berusaha, meskipun bertahap, untuk mulai berhenti merokok. Manfaat upaya untuk berhenti merokok. Yang pertama tentu berkaitan dengan kesehatan ya, yaitu risiko kematian akan menurun. Meskipun kematian itu sudah bagian dari takdir Allah, tapi paling tidak kita diwajibkan untuk ikhtiar menjaga kesehatan diri kita sendiri, tidak menyakiti diri sendiri. Yang kedua, memberikan usia harapan hidup lebih panjang, kemungkinan untuk hidup lebih panjang. Manfaat berhenti merokok. Nah, ini ada waktu-waktunya dan manfaatnya ya. Ketika kita berhenti merokok selama 20 menit, itu tekanan darah, denyut jantung, dan aliran darah tepi itu membaik. Jika kita berhenti 12 jam, itu manfaatnya hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme dan kembali normal. Jika kita berhenti merokok 24 sampai 48 jam, itu nikotin mulai tereliminasi dari sistem. Indera pengecap dan penciuman mulai membaik. Sistem kardiovaskuler juga meningkat. Jika kita berhenti 5 hari merokok, manfaatnya sebagian besar metabolis nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler juga meningkat. Jika kita berhenti 2 minggu hingga 3 bulan, itu risiko infeksi pada luka setelah pembedahan berkurang. Dan fungsi silia mulai recovery. Fungsi paru pun semakin membaik. Jika kita berhenti 1 tahun, risiko jantung koroner setelah 1 tahun berhenti setelah 1 tahun ya, itu menurun dibandingkan ketika tetap merokok. Ketika kita berhenti merokok 5 tahun, manfaatnya risiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Nah, jika kita berhenti merokok selama 10 tahun hingga 15 tahun, itu risiko kanker paru kurang dari setengahnya. Semua penyebab mortalitas dan risiko jantung koroner menurun pada level yang sama seperti orang tidak pernah merokok. Dari sisi sosial, hasil penelitian di luar negeri, di Amerika dan Inggris, bahwa mantan perokok lebih dihormati dibandingkan perokok. Ini kadang bertolak belakang dengan yang terjadi di negara kita ya. Yang mereka yang merokok itu
terlihat lebih terhormat daripada yang tidak merokok. Di Indonesia, dengan pemberian penghargaan berupa sertifikat, PIN, atau plakat, ini terjadi di Sumatera Barat, ya. Belum menjalar di daerah lain. Dari segi ekonomi, di Indonesia pengeluaran untuk rokok menjadi pengeluaran nomor 2 setelah padi-padian yang besarnya rata-rata 10,4% atau 4 kali lipat lebih besar daripada pengeluaran untuk membeli daging, telur, dan susu. Untuk membeli daging, telur, dan susu saja kalah dengan untuk membeli rokok. Pengeluaran untuk rokok 3 kali lebih tinggi dari biaya pendidikan, atau sekitar 3,2%, dan hampir 4 kali lipat lebih besar daripada biaya kesehatan. Masya Allah, segitu besarnya ya. Maka bagi yang masih merokok, upayakan untuk sudah mulai bertahap berhenti untuk merokok. Nah, cara berhenti merokok. Cara yang pertama, ya cara ekstrim, berhenti seketika. Hari ini Anda masih merokok, besok Anda berhenti sama sekali. Untuk kebanyakan orang, cara ini yang paling berhasil. Banyak orang paling berhasil ya, karena ketat. Untuk perokok berat, mungkin dibutuhkan bantuan medis untuk mengatasi efek ketagihannya. Katanya bibirnya gatal, pahit, dan sebagainya. Cara kedua, penundaan. Menunda saat menghisap rokok pertama. 2 jam setiap hari dari hari sebelumnya. Jumlah rokok yang dihisap tidak dihitung. Misalnya, kebiasaan menghisap rokok pertama rata-rata jam 7 pagi. Berhenti merokok direncanakan dalam 7 hari, maka rokok pertama ditunda waktunya, yaitu hari pertama dari jam 7 menjadi jam 9, hari kedua kemudian jam 11, hari ketiga jam 1, hari keempat jam 3 sore, hari kelima jam 5, hari ke-6 jam 7, hari ke-7 jam 9, dan seterusnya. Cara ketiga, pengurangan. Jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara berangsur-angsur. Jumlah yang sama sampai 0 batang pada hari yang ditetapkan. Misalnya, rata-rata menghisap 28 batang rokok per hari. Berhenti merokok direncanakan dalam 7 hari. Hari pertama dari 28 cukup 24 batang. Hari kedua dari 24 batang menjadi 20 batang. Hari ketiga dari 16, dari 20 menjadi 16. Hari keempat dari 16 menjadi 12. Hari kelima 12 menjadi 8. Hari keenam 8 menjadi 4. Hari ketujuh 0 batang. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa yang perlu saya sampaikan sudah cukup. Semoga bermanfaat meskipun singkat, jelas, dan padat. Pesan saya bagi yang masih merokok, ya tadi tinggal memilih kira-kira pakai cara yang mana. Cara ekstrim tadi langsung berhenti, atau menunda waktu merokoknya, atau yang ketiga bertahap mengurangi jumlah batang yang dihisapnya tadi. Ya, bismillah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian, menjadi inspirasi kalian, terutama bagi yang merokok. Bagi yang tidak merokok, ya semoga tidak sampai terpengaruh menjadi perokok. Semoga ini menjadi awal yang baik dan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya semuanya. Tetap jaga diri baik-baik. Semoga Allah selalu melindungi kita dari wabah ini dan segera menyelamatkan kita semuanya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.